Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama aku Nahar di Podcast Histomat. Podcast Histomat adalah podcast yang membahas isu-isu sosial di sekitar kita secara kritis. Di sini tentu saja aku tidak sendiri, aku sudah bersama Bung MH. Selamat datang kembali Bung MH. Sudah lama kita tidak bertemu di Podcast Histomat. Terima kasih Bung Nahar. Ya. Bung MH adalah staf pengajar Divisi Pol UGM. Yang kali ini kita akan membahas tidak jauh berbeda dari episode sebelumnya. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana kampus ditundukkan oleh penguasa. Belakangan ini, banyak kalangan menilai bahwa akademisi di kampus tidak lagi kritis terhadap negara. Banyak dari mereka justru menjadi bagian dari penguasa itu sendiri, seperti menjadi komisaris, menjadi staf ahli di pemerintahan, dan juga menjadi konsultan pemerintah. Menurut Bung MH, apakah fenomena ini sebetulnya merupakan fenomena baru yang muncul akhir-akhir ini atau sudah terjadi sejak lama, Bung? Dan bagaimana hubungan antara akademisi dan juga penguasa di Indonesia? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau isu tentang hubungan antara akademisi dan penguasa ini bukan hal baru ya. Kalau kita lihat sebenarnya sejak zaman terutama Soeharto, ya, rezim Soeharto itu kita bisa melihat bagaimana akademisi itu ditundukkan untuk kepentingan penguasa. Nah, dinamikanya kemudian ada sedikit perubahan pasca Soeharto, tapi saya kira secara umum gambarnya masih sama. Tapi artinya ini yang jelas bukan fenomena baru ya. Ini sudah terjadi paling tidak sejak zaman Soeharto. Oke, mungkin kalau kita belajar dari sejarah lebih awal Indonesia merdeka ini ya, Bung. Kita bisa mulai dari era Soekarno dulu, Bung. Bagaimana hubungan antara akademisi atau hubungan antara kampus dengan penguasa pada awal-awal kemerdekaan? Ya, kalau kita lihat sejarah di Indonesia ya, terutama di masa Soekarno, hubungan antara penguasa dan juga intelektualnya atau akademisinya, kita perlu melihat dulu karakter utama bagaimana sih kehidupan kampus saat itu ya. Paling tidak kita bisa melihat atau menandai ya di zaman ini kampus itu kira-kira sebagai arena pertarungan ide dan politik gitu ya. Ide dan politik. Nah, pertarungan idenya seperti apa? Jadi kita perlu lihat pertama pertarungan ide dalam hal gagasan tentang bagaimana sih sebuah masyarakat itu harus diorganisir ya. Nah, di situ kan nanti ada kalangan yang kanan, yang liberal, ya, yang pro pasar misalnya. Nah, sementara ada kalangan lain yang lebih kiri, yang pro terhadap intervensi negara, pro terhadap keadilan dan seterusnya itu. Nah, kita bisa lihat sejarahnya nih Bung Nahar ya. Jadi kira-kira sampai tahun 50-an awal, ilmu sosial di Indonesia ini kan masih sangat mengandalkan warisan Belanda karena kita baru selesai dijajah, kemudian mendapatkan berdaulat penuh tahun 49, sehingga sampai tahun 50-an itu ilmu sosial yang diajarkan ya kira-kira ilmu sosial yang sebelumnya diajarkan oleh Belanda sebagai penguasa kolonial saat itu. Nah, baru di tahun 54 itu pengaruh Amerika Serikat mulai masuk nih di Indonesia. Jadi waktu itu ada proyek Cornell ya, Cornell University dengan project Indonesia Modern yang waktu itu ada melibatkan Cornell dan juga MIT. Nah, di situ pengaruh Amerika Serikat terhadap kampus di Indonesia mulai kelihatan karena beberapa dosen ya di Indonesia mulai bersekolah ke luar negeri, ke Amerika. Ya, salah satu yang terkenal adalah Selo Sumarjan ya, sosiolog terkemuka yang waktu itu bagian dari proyek ini untuk bisa bersekolah di Amerika Serikat. Nah, pengaruh Amerika makin kencang lagi tuh. Tahun 55 ketika Ford Foundation mendanai namanya Berkeley Project ya, atau Project Berkeley. Project Berkeley. Yang itu di mana nanti banyak mahasiswa atau calon dosen di Indonesia disekolahkan ke Berkeley. Yang ada yang menyebutnya nanti sebagai mafia Berkeley gitu ya. Berkeley. Okay. Nah, tapi intinya di tahun 50-an pertengahan itu sudah mulai muncul ya, pengaruh akademik Amerika yang mulai masuk ke Indonesia dengan banyak dosen yang kemudian sekolah ke sana. Nah, di saat yang bersamaan tentu saja ada yang tandingannya juga nih Bung ya. Di tahun 59 itu Uni Soviet mulai masuk juga pengaruhnya. Terutama ketika demokrasi terpimpin Soekarno
Nah, di situ kemudian Uni Soviet mulai masuk, juga ngasihkan beasiswa juga kepada para dosen-dosen di Indonesia ya. Banyak beasiswa ke Soviet waktu itu untuk sekolah di bidang teknik, di bidang kedokteran, di bidang sains ya, ilmu alam dan seterusnya itu yang kemudian membuat semacam kontestasi ide ya antara di satu sisi dari Amerika Serikat yang sangat pro pasar ya, kapitalis itu, sementara di sisi lain ada pengaruh dari Soviet yang komunis saat itu. Jadi kampus di Indonesia ya waktu itu terjadi semacam pertarungan ide di situ ya. Nah, tapi juga pertarungan ide juga berlanjut sampai pertarungan politik tentu saja ya. Jadi ada konteks waktu itu kan terutama sejak tahun 59 dengan demokrasi terpimpin kan ada kemudian Soekarno mencetuskan Nasakom, jadi ada kekuatan politik yang disatukan dalam bentuk nasionalis, ya, agamis dan juga komunis gitu. Nah, kekuatan-kekuatan politik besar nasional ini juga tentu saja punya pengaruh di grassroots terutama di mahasiswa ya. Jadi ada organ-organ mahasiswa yang dekat dengan masing-masing kekuatan besar politik nasional itu. Jadi misalnya kaum nasionalis ada GMNI waktu itu ya. Kemudian Partai Komunis dekat dengan CGMI, jadi konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia. Kemudian nanti yang agamis mungkin ada HMI, ada PMII. Nah, tidak hanya Islam tapi juga Katolik, misalnya ada PMKRI gitu ya, yang punya arah ideologi yang berbeda gitu. Nah, dari situ juga kelihatan nanti pertarungannya antara misalnya yang agak lebih kiri, GMNI dengan CGMI, nanti ada kontestasi dengan mereka yang dianggap lebih kanan gitu, yaitu ada tadi yang dari agamis ya, ada mungkin HMI, PMKRI dan juga PMII gitu. Nah, jadi situasinya memang masih ada, kita bisa melihat dinamikanya itu kelihatan sekali ya. Ada kontestasi ide dan juga kontestasi politik di zaman itu. Jadi sejak awal kemerdekaan, kampus ini sudah jadi arena pertarungan ide dan politik ya, Bung? Ya, dan itu saya kira justru baik bagi iklim akademik ya, karena akademik ya memang harus ada perdebatan. Saling berdebat antara ya. Perspektif ya. Dan perspektif satu dan yang lainnya. Tadi Bung sempat mention tentang mafia Berkeley, Bung. Bisakah dijelaskan lebih lanjut, Bung? Apa maksudnya mereka ini siapa, lalu apa sih sebetulnya pengaruhnya? Kenapa mereka sampai disebut mafia? Oke. Ya, jadi sebenarnya istilah mafia Berkeley ini dipopulerkan oleh David Ransom ya dalam artikelnya di majalah Ramparts. Nanti kawan-kawan bisa lihat sampul cover majalah itu di tahun 70 itu. Jadi mafia Berkeley ini pertama-tama adalah proyeknya Ford Foundation. Jadi mereka itu di tahun 50-an itu punya concern ya, punya kepentingan. Wah, ini kok di Asia Pasifik ini kok pengaruh komunis makin meluas ini. Nah, kira-kira gitu ya. Dan kemudian gimana nih ya menandinginya agar pengaruh itu nggak meluas, terutama di Indonesia, negara yang sangat besar penduduknya, yang paling strategis di Asia Tenggara. Nah, sehingga waktu itu salah satu pejabat Ford Foundation ya, John Howard, bahkan dengan eksplisit bilang itu, ini nanti ada kutipannya oleh David Ransom ya. Jadi dia bilang ya tujuan dari Project Berkeley ini adalah untuk melatih orang-orang Indonesia menggantikan Soekarno ketika nanti dia sudah tidak berkuasa lagi. Secara eksplisit disebutkan ya, seperti ini. Jadi ini memang visioner ya dalam tanda kutip, bahwa pejabat Ford Foundation sudah membayangkan bahwa mereka harus menyiapkan orang-orang yang nanti bisa dekat dengan Amerika, ideologinya yang nanti disiapkan ketika suatu saat nanti Soekarno sudah tidak berkuasa lagi. Karena ya Soekarno kan sangat anti-imperialis waktu itu ya, yang terkenal dengan go to hell with your aid gitu ya. Jadi itu bentuk antisipasi dari Ford Foundation untuk bagaimana ketika nanti Soekarno tidak lagi berkuasa itu ada pemimpin Indonesia yang lebih dekat dengan kepentingannya Amerika Serikat ya. Jadi dalam rangka untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Pasifik itu. Nah, Project Berkeley ini berlangsung sekitar 6 tahun ya, 55 sampai 61. Proyeknya berupa apa? Ya sampai akhir periode itu disebutkan ada sekitar 40
orang Indonesia, calon ekonom yang dididik di Berkeley, gitu. 40 orang. Sekolahkan ke Amerika. Dan sebaliknya juga banyak staf dari Berkeley yang ke Indonesia untuk ngajarin, ya, membuat kurikulum, mengajar bagaimana ekonomi itu harusnya diajarkan, yang kira-kira mirip persis dengan bagaimana sekolah bisnis di Amerika itu dilakukan, gitu. Jadi ini hubungan timbal balik. Jadi yang Indonesia dikirim ke sana, orang ke sana juga dikirim ke sini untuk mendidik bagaimana ekonomi versi Berkeley itu diajarkan juga di Indonesia, ya. Terutama salah satunya waktu itu di Universitas Indonesia, ya, atau UI waktu itu. Nah, ini selama sekitar 6 tahun, proyeknya ini memakan biaya sekitar 2,5 juta US dollar. Laporannya dari David Ransom ini, ya. Artinya memang ini salah satu bentuk prioritas bagaimana Amerika ingin membuat teman, gitu, terhadap Indonesia ketika nanti Soekarno tidak berkuasa lagi. Nah, ketika akhirnya benar-benar Soekarno tidak berkuasa lagi, dan digantikan oleh Soeharto tahun 68, terutama ketika Soeharto membentuk kabinet pembangunan yang pertama itu, ini alumni-alumni yang disebut Berkeley ini mulai kelihatan pengaruhnya, Bung. Nah, itu mungkin yang nanti kemudian kenapa disebut mafia, gitu, karena kayak mereka punya pengaruh yang besar, gitu, ya. Misalnya Wijoyo Nitisastro itu diangkat sebagai kepala Bappenas. Kemudian Emil Salim yang juga lulusan Berkeley diangkat jadi wakil kepala Bappenas. Kemudian ada lagi Ali Wardana yang juga alumni Berkeley diangkat jadi Menteri Keuangan. Nah, jadi orang pos ekonomi kok. Ya, pos-pos ekonomi itu banyak dikuasai oleh alumni Berkeley saat itu, ya. Yaitu mungkin yang kemudian ada istilah mafia tadi, karena kesannya mereka menguasai arah ekonomi Indonesia saat itu. Tapi pengaruh mereka sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan mungkin, ya. Jadi ada keterbatasan juga pengaruh mereka ini. Bagaimana itu? Ya, karena bagaimanapun mereka kan cuma akademisi, ya, dalam tanda kutip, ya. Penguasa itu kan nggak mau disetir-setir oleh akademisi, ya. Jadi terutama kayak Soeharto pengennya, ya, dia waktu itu meng-hire para lulusan Berkeley ini hanya kebetulan saja kepentingannya sama, gitu. Ingin mengintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi global saat itu, ya. Dan ketika tugasnya selesai, ya udah. Makanya ketika tahun 70-an kita mengalami oil boom, duitnya kita banyak. Nah, pelan-pelan pengaruh Berkeley ini dikurangi, gitu. Karena kemudian Soeharto mengejar kepentingannya sendiri. Dia jadi lebih proteksionis, tidak mau terlalu mengundang investor asing karena dia bisa mengembangkan bisnis para, dalam tanda kutip, kliennya, gitu, ya. Teman dekatnya jadi konglomerat domestik yang, atau di Richard Robinson mengenalnya sebagai the rise of capital, gitu. Jadi munculnya kapitalis domestik yang didanai dengan oil boom saat itu. Jadi dalam hal itu pengaruh Berkeley jadi berkurang karena Soeharto lebih mementingkan kepentingan para teman-teman konglomeratnya itu daripada mendengar para akademisi tadi. Oke, tapi saya ada pertanyaan nih, Bu. Kenapa ketika Soekarno turun, yang menjadi tangan kanan Soeharto itu mafia Berkeley? Apakah tidak ada ekonom-ekonom lain yang punya perspektif berbeda? Sebenarnya apa yang terjadi di masa-masa transisi itu, Bu? Ya, kita mungkin juga sudah lihat di episode sebelumnya, ya, bagaimana di tahun 65 ada pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh kiri, dan salah satu dampaknya ya ke kampus, bagaimana banyak intelektual, dosen, mahasiswa yang dianggap kiri itu dilakukan penangkapan, di DO, atau bahkan tidak boleh bekerja lagi. Yang itu tentu saja membuat perspektif lainnya jadi hilang tadi, ya. Perspektif, ibaratnya perspektif kirinya, gitu. Dan juga banyak intelektual yang sedang sekolah ke luar negeri waktu itu, ketika pasca 65 mereka nggak bisa pulang, gitu. Jadi mereka jadi eksil, mereka harus hidup di tanah asing, gitu. Ketika mereka ada yang sedang kuliah di Soviet, kuliah di Eropa Timur, di China, di berbagai tempat yang lain, itu tidak bisa pulang. Ada yang menyebutnya angkanya, ada yang menyebut 100-an lebih, ada yang menyebut lebih dari 1.000, gitu. Tapi intinya artinya banyak intelektual yang dituduh kiri itu nggak bisa pulang pasca 65. Yang itu membuat, ya, perdebatannya kemudian tidak ada lagi, kan, karena yang kemudian yang dominan hanya satu perspektif, yang lulusan Amerika kemudian menjadi sangat dominan tadi. Oke, itu berarti yang terjadi secara jangka pendek, Bu. Ketika
dampak jangka panjangnya apa, Bung, terhadap kampus? Kita kembali lagi ke kampus. Kalau tadi itu kan dinamika di pemerintahannya Soeharto. Apa yang terjadi di kampus? Ya, di kampus tentu saja perdebatan atau pertarungan ide hilang ya, karena yang satu udah dihilangkan gitu. Sehingga kampus di zaman Soeharto itu mengalami apa yang disebut sebagai birokratisasi ya, ilmu sosial. Apa Jadi, itu maksudnya? Jadi intinya itu apa perkembangan ilmu sosial itu ditentukan sepenuhnya oleh negara. Nah, ini kita bisa lihat paling nggak dalam 4 aspek ya. Yang pertama itu soal objek kajiannya. Jadi apa yang layak diteliti, apa yang tidak layak dikaji, itu semua ditentukan negara waktu itu oleh lembaga-lembaga seperti LIPI, ada Komkamtib ya, kemudian ada juga Bakin ya, yang badan intelijen kira-kira waktu itu. Nah, jadi apa yang layak dan tidak itu bukan ditentukan oleh komunitas akademik sendiri, tapi ditentukan oleh negara. Nah, kemudian yang kedua soal perspektif apa yang dipakai untuk meneliti gitu ya, teori apa yang boleh dipakai dan tidak juga ditentukan oleh penguasa saat itu. Misalnya sampai perspektif juga. Iya, jadi kalau Anda dulu mengajukan proposal penelitian dengan tema analisis kelas atau ketimpangan yang itu rawan menimbulkan konflik, ya itu tidak hanya riset Anda nggak disetujui, mungkin Anda sendiri yang hilang gitu, karena itu perspektif atau kerangka pemikiran yang sangat dilarang saat itu. Karena pemikiran kiri setelah 65 itu dilarang oleh Soeharto gitu ya. Nah, kemudian ada juga aspek dalam hal disiplin ilmu dan juga terkait dengan berpengaruh atau tidaknya seorang ilmuwan ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan akademisi itu dianggap disegani, dihormati ketika dilihat dari karya-karyanya kan. Ya. Nah, kalau di zaman Soeharto itu akademisi itu dianggap berpengaruh, disegani bukan karena karya-karyanya, tapi karena posisi dia di pemerintah gitu. Jadi kalau dia jadi nyambi jadi kepala badan apa, atau dia jadi staf ahli apa, konsultan pemerintah apa, itu dianggap wah itu dianggap keren karena berarti dia dianggap punya power lebih dibanding akademisi yang lain yang nggak punya akses terhadap kekuasaan gitu. Jadi ini bentuk-bentuk birokratisasi ilmu sosial ya, karena kemudian perkembangan ilmu itu dari tadi ya, mulai objek kajiannya, framework-nya apa, kemudian orang-orang akademisinya itu sendiri itu bisa terkenal atau tidak itu ditentukan semua oleh penguasa waktu itu ya. Jadi bukan dengan karyanya. Bukan karena karyanya tadi. Oke, tadi Bung menyebut soal birokratisasi ilmu sosial gitu, di kampus. Saya tertarik sebetulnya kenapa Soeharto melakukan ini, Bung? Apakah hal ini juga dilakukan oleh penguasa-penguasa lain di belahan dunia lain atau bagaimana? Iya, ya, yang jelas setiap penguasa ya, terutama Soeharto ini kan ingin memastikan bahwa ilmu sosial itu bisa melayani kepentingan rejimnya. Nah, pertanyaannya kepentingan rejim Soeharto ini apa? Iya. Nah, kan seringkali dia bilang trilogi pembangunan ya. Kalau istilah dia kan ada pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan. Tapi yang terjadi kan sebenarnya cuma 2, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Ya, itu yang pemerataannya nggak pernah dilakukan gitu. Yang itu kemudian di literatur orang sering menyebutnya sebagai pembangunanisme. Jadi fokusnya gimana ekonomi tumbuh. Nah, agar ekonomi tumbuh ya butuh politik yang stabil. Jadi kalau ada yang protes, ada yang menyebabkan konflik itu sangat dilarang itu. Itu haram hukumnya kalau ada konflik karena itu dianggap dapat mengganggu jalannya pembangunan tadi yang disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan itu memang mengalami penyempitan di masa Soeharto. Karena pembangunan hanya disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita bisa lihat nih, lalu kayak apa nih ilmu sosial yang kayak apa yang diizinkan gitu kan, yang bisa untuk melayani kepentingan rejim yang developmentalism ini, pembangunanisme tadi ya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Ya tentu saja ilmu sosial yang perspektifnya itu cocok dengan itu. Ya seperti apa itu? Nah, kalau yang cocok seperti itu ya kira-kira dulu ada aliran namanya di ilmu sosial itu aliran modernisasi gitu ya. Nah, ini kira-kira gampangannya adalah
kalau kita bicara di level nasional ya, keterbelakangan suatu negara itu lebih banyak disebabkan oleh faktor internalnya. Jadi bukan karena faktor eksternal, misalnya bukan karena dijajah, bukan karena diblokade negara lain, tapi karena internal kamu sendiri yang bermasalah. Nah, lebih spesifiknya biasanya yang internal ini disebut adalah faktor manusianya, faktor budayanya. Misalnya, manusianya kurang punya jiwa wirausaha, manusianya kurang punya kapasitas, sehingga nah semua solusinya biasanya bermuara pada pendidikan. Sehingga solusinya adalah gimana manusia di negara itu dididik. Nah, nanti perubahannya secara evolusioner, jadi perubahannya secara bertahap. Nanti ketika orang-orang makin pandai di situ, negara otomatis akan makin berkembang juga, akhirnya jadi negara maju. Nah, ini kira-kira ide utamanya di situ. Nah, kita bisa lihat contohnya nih, Bung, di berbagai disiplin ilmu ya. Misalnya di ilmu ekonomi. Mungkin dulu kawan-kawan, kalau sekarang mungkin juga masih dengar ada teorinya Rostow ya, tentang tahap-tahap pertumbuhan. Nah, ini kan mengasumsikan masyarakat itu tumbuh secara alamiah dari tradisional, modern, dan linear. Nah, linear gitu ya. Dan nanti nggak apa-apa kok, nanti Indonesia bisa jadi negara maju gitu. Asalkan tumbuh terus. Nah, jadi ini di disiplin ilmu ekonomi ya, teori ini yang sangat dominan saat itu dipakai untuk melegitimasi rezim pembangunanismenya Soeharto tadi. Nah, tapi tidak hanya itu, di ilmu politik juga ada. Ada juga sampai ke ilmu. Ya, di ilmu politik ada teorinya Samuel Huntington ya tentang political order. Jadi tesis utama dia kan kira-kira untuk bisa mencapai modernisasi yang baik itu butuh stabilitas politik, butuh sistem politik yang stabil gitu. Sangat cocok ya. Nah, jadi ini lagi-lagi cocok dengan ideologinya Soeharto tadi. Ada juga teorinya David Easton ya tentang political system, yang juga lagi-lagi idenya adalah sistem itu harus dijaga kalau ingin sistem sosial itu bisa berfungsi dengan baik. Makanya setiap gangguan terhadap sistem, nah itu mengganggu seluruhan. Ya, mengganggu keseluruhan yang itu harus dihilangkan gitu ya kira-kira. Jadi ini juga dipakai untuk melegitimasi proyek itu. Tapi bahkan ada lagi di ilmu sosiologi juga ya. Ada namanya Talcott person ya, dengan teorinya struktural fungsional. Jadi ini mengasumsikan sistem sosial masyarakat itu tuh kayak organ tubuh kita ini ya, Bung Nahar ya. Gitu. Jadi ada kaki, ada tangan, ada kepala. Yang masing-masing anggota ini punya fungsinya sendiri-sendiri, dan kalau ingin tubuh kita ini sebagai sistem berjalan dengan baik, makanya tiap anggota dari sistem ini harus menjalankan fungsinya sendiri-sendiri gitu. Jangan gontok-gontokan. Nah, kalau kita pakai analogi itu misalnya ya, masyarakat Indonesia ini tubuhnya ya. Nah, kemudian ada buruh nih misalnya, buruh kakinya ya menuntut kenaikan upah. Wah, mengganggu itu. Nah, ini dengan logika seperti itu. Dengan logika seperti tadi, demo buruh ini dianggap kaki tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Karena dia protes. Kenapa aku jadi kaki gitu? Kenapa aku harus yang bekerja keras? Sementara upahku segini. Nah, itu dari perspektif sistem tuh dianggap mengganggu stabilitas tadi. Dianggap mengganggu pertumbuhan ekonomi. Makanya karena dia nggak menjalankan fungsinya dengan baik, buruh akan ditekan. Gitu. Nah, itu teori yang juga dipakai untuk melegitimasi sistem otoritariannya Soeharto waktu itu. Jadi teori-teori seperti itu yang diizinkan ya dalam tanda kutip untuk diajarkan, yang itu diharapkan bisa melegitimasi lebih jauh kediktatoran Soeharto saat itu. Oke, itu berarti memang ada istilahnya dominasi dari sebagian kecil ilmu sosial gitu, Bung. Berarti terjadi penundukan lah di ilmu sosial di Indonesia. Kita mungkin bisa obrolkan lebih lanjut ini, Bung. Sebenarnya apa dampak dari penundukan ini di kampus Indonesia pada saat itu? Oke, yang pertama kita lihat secara dalam hal paradigmatik ya, kelihatan jelas tadi kalau yang dominan aliran modernisasi, tentu saja ada aliran lain yang terpinggirkan gitu, bahkan dilarang, diharamkan gitu. Jadi yang pertama kita bisa lacak ketiadaan atau absennya analisis kritis, terutama ini terkait dengan persoalan ketimpangan ya. Jadi Bung Nahar bayangkan, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan artinya ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh artinya banyak orang kaya baru bermunculan. Di sisi lain masih banyak orang yang miskin. Artinya ketimpangan kan makin tinggi sebenarnya di zaman Soeharto itu. Karena kapitalismenya tumbuh.
Tapi justru inilah ironinya. Ketika secara situasi faktualnya itu ketimbangan sosial itu makin ganas, tapi ilmu sosialnya nggak menangkap itu sama sekali karena alirannya ya tadi, alirannya fokus ke budaya, fokus ke individu gitu ya. Bukan fokus ke persoalan sosial yang itu hanya bisa di-capture oleh ilmu-ilmu sosial kritis seperti misalnya teori Marxis itu yang menjelaskan tentang analisis kelas ya, ketimbangan kelas atau eksploitasi kelas yang itu dilarang saat itu. Jadi kita bisa sebut bahwa dengan hilangnya tradisi kritis menyikapi ketimpangan itu sebenarnya ilmu sosial yang cuma aliran modernisasi itu doang itu kayak memberikan gambaran yang menyesatkan sebenarnya. Karena kemudian kalau yang dilaporin tentu saja laporannya adalah sesuatu yang pokoknya gimana sistem itu bertahan, mereproduksi dirinya dengan smooth ya, berfungsi dengan baik. Nggak akan menceritakan soal konflik kelas, nggak akan menceritakan soal ketimpangan. Bahkan dihindari. Ya, itu bahkan dihindari dan dilarang. Nah itu salah satu aspek ya, bagaimana hilangnya analisis kelas yang kemudian membuat gambaran tentang masyarakat itu jadi gambaran yang menyesatkan gitu, nggak sesuai dengan realitas yang ada. Memang ada ya di luar kampus, dulu ada namanya jurnal Prisma, saya kira kawan-kawan sudah familiar ya. Nah di situ ada itu kritik-kritik terhadap pandangan modernisasi, kemudian ada juga perspektif Marxis dalam melihat masyarakat Indonesia saat itu ya. Nah nanti di jurnal Prisma saat itu ada perdebatan-perdebatan soal itu. Tapi memang secara umum di kampus-kampus ya itu nggak terjadi, itu terjadinya di luar kampus. Yang itu memang efeknya jadi hanya minoritas saja, tidak sampai membuat bisa kekuatan hegemonik gitu ya, yang tradisi kritis ini. Oke, berarti ketika pembahasan tentang konflik itu dihindari dan ilmu sosial didorong hanya untuk mengikuti kepentingan, berarti kan akan istilahnya akan terjadi pragmatisasi itu ilmu sosial itu. Bung bisa mungkin lebih jelaskan bagaimana itu, Bung? Iya. Oke, jadi aspek yang pertama kan dalam hal paradigma ya. Iya. Ketika ditundukkan paradigmanya yang dominan hanya modernisasi, kemudian paradigma yang konflik, paradigma ketimpangan yang kelas itu nggak ada. Tapi ya memang ada dampak keduanya dalam hal fungsinya ya. Ilmu itu kan mestinya berfungsi untuk mencari kebenaran sejauh mungkin. Artinya kita riset, mencari fakta sejauh mungkin yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi itu nggak terjadi ketika ya kampus intelektual ditundukkan, yang terjadi adalah riset-riset yang sifatnya pesanan, Bung. Jadi misalnya Bung Nahar kerja di sebuah kampus itu ya nanti dipesenin, oh aku pengen riset AMDAL. Oh, ini yang disebut proyek-proyek ini. Nah, jadi kalau nanti tugasnya adalah membuat riset yang intinya melegitimasi agar proyek itu bisa berjalan. Jadi benar-benar hanya pesanan. Nah, karena sifatnya pesanan yang pertama nggak mungkin dipublikasikan. Jadi kebanyakan riset-riset itu berakhir di gudang atau berakhir di entah mungkin di kantin sekolah sebagai bungkus makanan karena memang ini riset-riset pesanan yang mungkin perisetnya sendiri malu kalau itu dipublikasikan gitu ya, karena risetnya memang pesanan pemerintah dan hanya dipakai untuk melegitimasi proyek-proyeknya pemerintah saja. Jadi memang ujungnya kemudian adalah kualitas riset ilmu sosial di zaman itu ya sangat rendah itu karena bukan untuk dipublikasikan di dunia internasional. Oke, ini masa kelam ilmu sosial di Indonesia itu, Bung. Nah, itu kan terjadi penundukan di kampus ya, Bung, di masa Soeharto. Tapi pasca 98 Soeharto runtuh, sebenarnya apa, Bung, sudah berubah? Dan apa yang masih bertahan tentu saja? Oke. Mungkin kita bisa mulai dari yang bertahan dulu ya. Bertahan dulu. Yang masih bertahan saya kira dalam derajat tertentu kualitas riset kita ya. Kualitas riset kebanyakan kan masih rendah juga karena juga masih banyak riset-riset pesanan seperti itu. Karena memang kita para akademisi di Indonesia pasca Soeharto juga makin tergantung pada donor untuk mendapatkan dana riset. Jadi kalau Anda nggak ngambil riset dari pesanan pemerintah, mungkin Anda nggak bisa hidup karena nggak ada duit untuk riset gitu. Nah ini kontrolnya melalui donor. Iya, jadi ini membuat salah satu yang masih bertahan kualitas risetnya
masih agak rendah karena banyak riset yang masih pesanan dan kemudian akhirnya nggak dipublikasikan gitu ya. Ya, kemudian yang kedua yang masih bertahan saya kira kontrol negara ini juga masih cukup kuat ya, terutama dengan pengangkatan profesor yang dimana itu masih ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi ini kan sebagai bentuk kontrol juga di zaman Soeharto. Artinya kalau dulu di zaman Soeharto kalau Anda kritis, dokter tapi kritis, Anda jangan harap bisa jadi besar gitu. profesor gitu ya. Nah, mungkin hal serupa mungkin tidak se ekstrim di zaman Soeharto, tapi bisa saja Masih terjadi. mekanisme itu bisa dipakai karena kewenangan pengangkatan profesor masih di tangan pemerintah pusat gitu. Oke, itu yang masih bertahan warisannya dari Soeharto. Lalu apa yang sudah berubah? Yang berubah ini yang agak membaik dulu ya. Yang agak membaik saya kira dulu kan tadi paradigma Marxis atau yang menyoroti ketimpangan ya, perjuangan kelas itu kan, atau yang lain yang kiri-kiri itu kan memang secara eksplisit dilarang ya. Jadi itu diharamkan. Nah, setelah pasca Soeharto dengan tagline kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, berserikat, nah itu ada ruang-ruang untuk itu sekarang. Jadi di kampus ya Anda mungkin sekarang bisa dengar dosen Anda mungkin menyebut Karl Marx, menyebut tentang teori analisis kelas, perjuangan kelas, yang itu nggak mungkin kalau dilakukan di zaman Soeharto gitu. Jadi mungkin kalau di zaman itu yang mengajar itu mungkin Anda udah hilang gitu, keesokan harinya. Kalau di hari ini mungkin sudah mulai lah. Ya, sedikit ada ruang untuk membicarakan itu. Meskipun ya banyak dosen meskipun tahu Marx mungkin tetap nggak mau mengerjakannya, tapi dengan alasan yang lain ya, bukan karena takut dipersekusi oleh kekuasaan. Oke, itu yang berubah yang sedikit membaik. Tadi berarti ada yang sedikit memburuk ini. Nah, yang memburuk ini kita mungkin bisa ibaratkan keluar dari mulut buaya masuk ke lubang mulut harimau gitu. Jadi kalau dulu seluruh aspek itu dikuasai negara di zaman Soeharto. Nah, sekarang ini aspek-aspek pengontrolan negara tetap ada, tadi misalnya kayak pengontrolan terhadap pengangkatan guru besar masih di tangan pusat. Nah, tapi negara ini sudah mulai lepas tangan ya dalam hal pendanaan. Jadi dengan dikeluarkannya undang-undang tentang PTNBH, di mana banyak kampus sekarang statusnya menjadi PTNBH, yang itu artinya sebenarnya banyak yang menyebutnya sebagai komersialisasi pendidikan karena subsidi negara berkurang dari situ, ya otomatis kampus diminta secara mandiri ya. Ini dibungkus dalam narasi yang bagus ya, kampus harus mandiri. Mandiri secara keuangan. Mandiri secara keuangan artinya suruh nyari duit sendiri, entah gimana caranya ya, jualan kursi, jualan project, jualan apapun yang bisa dijual untuk bisa menambal biaya operasional yang sekarang itu sangat tinggal sedikit disubsidi oleh negara. Barangkali angkanya mungkin tinggal 20% di beberapa kampus ya. Yang tadinya itu 80% disubsidi negara, sekarang tinggal 20%. Artinya yang 80% disuruh nyari sendiri dengan cara yang mandiri tadi. Jadi ini komersialisasi yang kemudian menambah rentan bagi banyak dosen dan juga akademisi yang ada di dalamnya, karena kemudian Anda harus nyari donor sendiri untuk bisa melakukan riset misalnya. Oke, lah itu bagaimana Bung dampaknya komersialisasi kampus terhadap kesejahteraan dosen yang tadi Bung sempat mention secara singkat itu, Bung? Ya, dari dulu sebenarnya dosen ini kan pekerjaan yang gajinya dibanding pekerja profesional yang lain cenderung rendah ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat berbagai laporan dari media massa bahwa dosen di Indonesia ini gajinya sangat rendah kalau dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara ya, nggak usah jauh-jauh dengan negara yang maju gitu. Juga bahkan mungkin ada yang menyebut upah dosen itu hanya tidak jauh berbeda dengan UMK gitu atau UMR setempat, mungkin hanya 1, sekian kali gitu. Jadi nggak sampai 2 kali lipatnya. Yang mana dosen ini membutuhkan pendidikan yang jauh lebih tinggi dibanding misalnya pekerja yang lain ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, apakah layak dosen dengan tingkat pendidikan seperti itu sementara gajinya cuma seperti itu. Nah, dengan komersialisasi itu otomatis kesejahteraan dosen sekarang ya kayak ditempatkan at the mercy ya, di bawah ampunan baik itu pasar maupun kekuasaan gitu, Bung. Jadi kalau hanya mengandalkan gaji atau pendapatan rutin dari sebagai dosen ya
susah untuk bisa hidup layak gitu. Makanya cukup pun kurang. ya, makanya kemungkinannya dua. Anda jadi konsultan untuk perusahaan swasta, misalnya Anda mengerjakan proyek CSR-nya ya, jadi konsultan swasta, atau jadi konsultannya pemerintah gitu. Entah itu jadi staf ahli, atau bahkan ada yang jadi komisaris, atau jadi ikut proyek pemerintah yang lain, yang itu intinya menambah pendapatan untuk bisa hidup yang lebih layak tadi, karena memang gajinya dirasa kurang gitu ya, kurang layak saat ini. Kalau dosen-dosen yang mendekat kepada negara masih terjadi praktik itu juga hari ini? Ya, tentu saja karena ini kan jadi mekanisme solusi individual gitu ya. Jadi dosen ketika dihadapkan dengan pendapatan sebagai dosen yang rendah, solusi individualnya adalah gimana, apa yang bisa aku jual gitu kan. Kalau aku bisa menjual keahlianku ke pemerintah, ya aku jual ke situ. Kalau aku bisa jualnya ke swasta sebagai konsultan, ya aku jual ke situ. Kalau pemerintah jadi tim suksesnya, jadi menterinya, jadi staf ahli, jadi komisaris, kalau itu bisa dijual di situ, ya kenapa tidak? Jadi ini bentuk solusi-solusi individual masing-masing dosen yang dihadapkan pada himpitan kesejahteraan tadi. Oke, kalau perayaan demokratisasi pasca 98 itu kan adanya kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kebebasan akademik di kampus Bung hari ini? Ya, ini juga menarik ya. Tadi kebebasan akademik ini juga akhirnya sekarang semacam ditawan oleh komersialisasi ini. Karena Bung bisa bayangin kalau subsidi negara berkurang, termasuk untuk riset ya otomatis riset kan sekarang ditentukan oleh donor non negara gitu ya, misalnya baru aja. Ya dari private sector gitu, atau dari lembaga donor yang lain. Yang itu artinya lagi-lagi akademisi itu tidak punya otonomi penuh untuk menentukan topik apa yang mau aku riset, bagaimana aku merisetnya, dan lain sebagainya. Karena kan Anda harus tunduk pada donor gitu ya. Jadi misalnya kalau tahun ini ada topiknya A, B, C, terus Anda mengajukan topik yang selain itu, yang Z yang sangat berbeda, itu ya Anda nggak akan dapat itu. Artinya kemudian ada semacam upaya-upaya self-censorship. Jadi bahkan akademisi mulai mensensor dirinya sendiri nih. Dia tahu mungkin topik riset itu bukan passion dia nggak terlalu suka, tapi karena dalam rangka untuk dapat hibah penelitian, agar namanya bisa tetap ada, terus juga dapat uang tambahan dari riset itu, ya akhirnya dia mengkompromikan dirinya sendiri gitu. Mengubah-ubah topiknya agar dicocok-cocokkan dengan topik yang sudah ditentukan oleh lembaga donor tadi. Jadi ini saya kira sangat berbahaya kalau orang udah mengalami self-censorship. Artinya kemudian pihak luar nggak perlu lagi mengadakan sensor secara eksplisit. Karena orangnya sendiri sudah mensensor dirinya sendiri. Oh, aku harus meriset yang ini karena topik inilah yang dibutuhkan oleh donor, yang diinginkan. Sementara topikku yang aku sukai, yang aku cintai, yang aku ingin kerjakan beneran, itu nanti dulu aja karena donor nggak tertarik dengan itu. Apalagi misalnya kayak tema-tema yang ketimpangan, analisis kelas itu, ya saya kira nggak akan dapat donor. Oke Bung, ketika kondisi kampus saat ini juga mungkin di beberapa sisi itu membaik, tapi juga ada sisi lain yang justru tambah buruk gitu Bung dibandingkan di masa Orde Baru dulu. Lalu kalau konteksnya atau kondisinya seperti ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kampus Bung? Ya, kita bisa lihat perkembangan terbaru ya, Bung Nahar. Jadi kawan-kawan dosen, terutama yang muda ini kan nggak tinggal diam dengan kondisi komersialisasi, kemudian kerentanan pekerjaan yang mereka hadapi, kebebasan akademik yang tidak sepenuhnya ya, karena tadi banyak self-censorship, terutama soal riset gitu. Jadi banyak dosen muda yang nggak nyaman dengan kondisi ini, dan banyak dari mereka juga akhirnya mulai merespon secara kolektif. Jadi ini yang menarik ya. Sekarang responnya nggak secara individual dengan menjadi salah satu klien dari patronnya misalnya ya. Kalau solusi individual kan tadi seperti itu. Nanti kalau ada seniornya yang udah jadi menteri, nah nanti juniornya bisa ikut jadi stafnya dulu gitu ya, staf ahli atau sebagainya. Nah, sekarang yang muncul justru solusi kolektif. Jadi banyak dosen di berbagai kampus sekarang terlibat dalam yang disebut Serikat Pekerja Kampus di level nasional gitu ya. Yang itu artinya mereka secara kolektif ingin merespon kondisi-kondisi yang tidak mengenakan di kampus hari ini. Nah, kemudian di level kampus, dalam kampus sendiri, di UGM misalnya, ada Serikat Pekerja
Universitas Gadjah Mada atau Sejagat yang juga lahir dari kekhawatiran tadi, komersialisasi kampus, kebebasan akademik yang tidak sepenuhnya, dan juga soal kesejahteraan dosen dan juga tendik yang masih problematik gitu. Jadi ini upaya-upaya solusi kolektif yang sedang hadir, dan saya kira ini tinggal bagaimana ya memajukan ke depannya gitu, agar misalnya makin banyak kampus-kampus. Bayangkan Bung Nahar kalau tiap kampus besar di Indonesia punya serikat pekerjanya sendiri-sendiri ya, serikat pekerja dosen maupun tendik di situ secara kolektif, kemudian ingin mengajukan solusi bersama, gimana ya kampus ini harusnya diapain sih? Kalau pembiayaannya dianggap bermasalah, kemudian negara akhirnya melepas subsidinya, disuruh nyari duit sendiri, ada nggak solusi lain? Apa masa nggak ada solusi lain? Apakah benar-benar negara nggak punya duit? Atau ini hanya politik anggaran saja, bahwa sebenarnya duitnya ada di banyak tempat, tapi tidak diberikan ke kampus-kampus sini gitu ya. Iya. Nah ini kan perlu didiskusikan, dan saya kira kita mengharap makin banyak kawan-kawan dosen tendik di kampus-kampus lain yang membentuk serikat di kampusnya masing-masing ya, karena dengan itu kita bisa berupaya mendiskusikan solusi yang kolektif itu. Iya. Kampus di Indonesia ini mau dibawa kemana, mau dibiayai dengan cara apa, dan itu kan solusi-solusi yang sifatnya kolektif, bukan solusi individual yang kemudian akhirnya jadi kliennya patron tertentu, ya akhirnya memperburuk keadaan karena dia hanya ya solusi untuk dirinya sendiri gitu, tapi nggak untuk kampus di Indonesia secara keseluruhan. Oke, itu jadi tren bahwa ada juga angin segar bahwa gerakan kolektif di kampus mulai tumbuh ya, Bung. Meskipun ya kita menarik untuk ditunggu sebetulnya akan sampai mana ini gerakan kolektif ini. Terima kasih Bung MH sudah menyempatkan waktunya di podcast Histomat lagi. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih kawan-kawan Histomat sudah mendengarkan episode kali ini bersama Bung MH. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.